Setiap hari adalah hari ibu, setiap menit, setiap detik, dan setiap waktu adalah hari ibu. Peran atau role model yang ditampilkan kepada seorang ibu atau kepada generasi penerus itu tidak hanya melulu dapur kasur sumur saja, tetapi memiliki peran-peran keberdayaan ataupun memberdayakan diri dan di sekitarnya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa momentum di tanggal 22 Desember ini merupakan awal dari gerakan perempuan di negara kita, Republik Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan tentunya. Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali, jadi bareng ngaji bris bersama. Nah, teman-teman, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah standby dan stay tune nih di konten YouTube kami. Dan di penghujung akhir tahun 2024 tentunya kita selalu merayakan momentum Hari Ibu. Yaps, tentunya jatuh di tanggal 22 Desember 2024 atau perayaan Hari Ibu di tahun ini, di akhir tahun. Nah, kita akan ngaji brisin terkait tentang momentum atau perayaan Hari Ibu di tanggal 22 Desember. Sebelumnya mungkin kita akan kilas balik dulu ya teman-teman, sejarahnya dari momentum di tanggal 22 Desember atau sebagai Hari Ibu ini sejarahnya seperti apa, lalu sebenarnya memiliki tujuan apa, lalu juga ada pesan dan kesan tentunya yang ingin disampaikan dari teman-teman atau orang-orang atau tokoh-tokoh yang memberikan memberikan atau mengetok palu bahwa di tanggal 22 Desember ini adalah Hari Ibu dan dirayakan oleh kita semua sebagai anak-anaknya ataupun sebagai calon seorang ibu. Nah, kita akan membahas pertama terkait sejarah dulu ya teman-teman ya. Tetapi yang menjadi pemantik adalah di sini momentum Hari Ibu ini memiliki makna yang sangat mendalam. Salah satunya menghargai peran seorang ibu, yang mana dalam hal ini tentang adanya peran seorang ibu di ranah keluarga, di ranah masyarakat, sampai dengan di ranah bangsa atau suatu negara. Lalu ada juga memperingati kembali perjuangan-perjuangan seorang ibu atau para perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu teman-teman. Lalu makna mendalam juga dari momentum Hari Ibu atau di tanggal 22 Desember ini adalah mengapresiasi peran, dedikasi, kontribusi para ibu atau para perempuan kepada keluarga, masyarakat, dan tidak lain tidak bukan adalah kepada bangsanya sendiri atau kepada negaranya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu teman-teman. Lalu kita juga merefleksikan bahwa tanggal 22 Desember ini merupakan apresiasi besar, tidak hanya menjadi sesuatu hal perayaan-perayaan biasa. Banyak orang yang mengatakan bahwa setiap hari adalah Hari Ibu, setiap menit, setiap detik, dan setiap waktu adalah Hari Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak dari yang keluar atau yang lahir dari rahim seorang ibu, kita tidak boleh merayakan perayaan Hari Ibu itu hanya di tanggal 22 Desember saja, melainkan ya di setiap waktu kita memberikan kasih dan sayang sepanjang masa seperti yang ibu berikan kepada kita semua atau kepada teman-teman yang ingin menjadi calon seorang ibu. Kita juga tidak boleh merayakannya hanya di tanggal 22 Desember itu saja, seperti itu. Lalu, makna mendalam selanjutnya adalah menjadikan perempuan sebagai motor penggerak, teman-teman. Bukan motor penggerak ini bukan mengarah ke hal yang negatif atau mengarah pada hal yang dirugikan tuh hanya perempuan saja, tidak. Tetapi dalam hal ini adalah menjadikan perempuan sebagai motor penggerak keberhasilan pembangunan hari ini, besok, dan yang akan datang. Kita juga tidak asing dengan pernyataan bahwa seorang ibu adalah tiang negara, gitu kan. Jadi peran atau role model yang ditampilkan kepada seorang ibu atau kepada generasi penerus itu tidak hanya melulu dapur kasur sumur saja, tetapi
memiliki peran-peran keberdayaan ataupun memberdayakan diri dan di sekitarnya. Yang paling khusus adalah tadi ya teman-teman, di ranah keluarga, lalu masyarakat, sampai dengan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa momentum di tanggal 22 Desember ini merupakan awal dari gerakan perempuan di negara kita, Republik Indonesia khususnya. Menyadarkan bahwa perempuan itu memang setara, memang mampu, memang bisa, dan mau untuk berkemajuan atau berkembang, seperti itu. Dan di sini kita juga mengutip dari website kompas.com, ada sejarahnya teman-teman. Sejarah dari Hari Ibu di tanggal 22 Desember yang biasa kita rayakan di setiap tahunnya. Tanggal 22 Desember di sini ditetapkan sebagai Hari Ibu merujuk pada hari pertama penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember tahun 1928. Dan Kongres Perempuan Indonesia diselenggarakan selama 4 hari, yakni tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Gedung Dalem, Joyodipuran, Yogyakarta. Kongres Perempuan ini merupakan momentum bersejarah bagi pergerakan dan perjuangan para perempuan khususnya di negara kita, Republik Indonesia. Sebelum penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia, para perempuan terpelajar telah aktif dalam pergerakan dan bergabung dalam organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Celebes, Jong Islamiten Bon, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita juga kalau menarik benang merah itu dari perayaan 22 Desember atau Hari Ibu adalah kita auto mengingat kepada sosok Raden Ajeng Kartini. Walaupun dalam hal ini pahlawan-pahlawan perempuan di Indonesia tidak hanya Raden Ajeng Kartini saja, tetapi maksudnya adalah kita bisa merefleksikan atau mengingat kembali bahwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini di tahun sekian di masa penjajahan juga gitu. Jadi momentum ini adalah merupakan awal mula pergerakan para perempuan di negara Indonesia. Nah, diilhami oleh gagasan kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia yang disampaikan oleh Bahdar Johan dalam Kongres Pemuda pada tahun 1926, para perempuan mulai memperjuangkan emansipasinya, terutama di ranah pendidikan dan politik. Jadi, ya kita harus sama-sama saling tahu teman-teman sebagai generasi muda dan generasi bangsa Indonesia, perjuangan-perjuangan yang dilakukan itu tidak hanya dari Raden Ajeng Kartini dan para pahlawan perempuan yang mengikuti problema atau hiruk pikuk di penjajahan ataupun ingin melangsungkan memberikan partisipasi kemerdekaan kepada negara kita, tapi juga banyak sejarah yang mengatakan muaranya asalnya itu ada di momentum tanggal 22 Desember itu. Nah, Kongres Perempuan Indonesia ini digagas oleh 7 organisasi perempuan teman-teman yang diketuai oleh R.A. Sukonto. Kongres Perempuan Indonesia ini terlaksana pada tanggal tadi 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta, dan tujuan Kongres Perempuan ini adalah untuk menyatukan seluruh organisasi perempuan saat itu di dalam satu badan federasi tanpa memandang latar belakang agama, politik, kedudukan sosial dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Kongres Perempuan Indonesia kala itu dihadiri sekitar 1.000 orang yang terdiri dari 30 organisasi perempuan dari Jawa dan Sumatera serta perwakilan dari organisasi laki-laki seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Pemuda Indonesia, Partai Sarekat Islam, Wal Fajri, Jong Java, Jong Madura, Muhammadiyah, dan Jong Islamiten Bon. Dan hal utama yang dibahas di Kongres Perempuan pada kala itu adalah tentang kependidikan, perkawinan, dan perlindungan perempuan anak-anak. Jadi mungkin yang ingin aku informasikan lebih mendetail kepada teman-teman bahwa perjuangan-perjuangan atau kerja-kerja kemanusiaan yang sekarang kita gagas, ya khususnya di komunitas PAM perempuan dan jaringan-jaringan kemanusiaan yang memang isunya atau concernnya di isu sosial, gender, keperempuanan, dan lain sebagainya, itu bukan merupakan salah satu atau baru digagas sekarang, tetapi juga sudah dibahas jauh-jauh tahun ke sebelumnya yang sudah saya paparkan di 1928, 1926, bahkan sebelum adanya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ajakan kami dari Paham Perempuan untuk momentum perayaan Hari Ibu di tanggal 22 Desember di tahun ini 2024 adalah mari kita untuk
apa ya, setidaknya kita menilik sejarah kembali pahlawan-pahlawan perempuan di Indonesia itu sangat banyak. Dan teman-teman silakan mampir di kolom komentar, apa ya, tokoh atau pahlawan favorit perempuan siapa sih yang teman-teman favoritkan, atau yang teman-teman teladani, atau teman-teman yang kalian panuti gitu. Silakan spill di kolom komentar. Dan selamat Hari Ibu untuk para ibu di seluruh dunia, di Indonesia juga khususnya, dan selamat Hari Ibu juga untuk para calon ibu. Semoga Ngajibers kali ini bermanfaat, dan jangan pernah merasa minder atau merasa rendah atau merasa rentan ketika kita menjadi perempuan, karena semua manusia di muka bumi ini dimulai dari rahim seorang ibu, dan dari situlah muncul kehidupan dan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya. Terima kasih.